Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Aini Nuraini, CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Subang. Saya di sini tujuannya akan mewawancarai Ibu Kepala Sekolah saya sendiri yang bernama Ibu Eis. Selamat siang Ibu. Siang. Apa kabar hari ini? Baik. Ibu silakan memperkenalkan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Ani Nuraini SPD yang telah memberikan waktu kesempatan kepada saya untuk melaksanakan tugas yaitu wawancara. Kepada Bu Ani Nuraini juga saya merasa bangga karena adanya CGP ini. Selama CGP mudah-mudahan diberi kelancaran dan mendapat hasil yang lebih baik. Terima kasih Ibu atas doanya. Mungkin di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Ini kita ngobrol aja ya Bu ya, saya tentang berbagai dilema yang sudah Ibu alami selama menjadi kepala sekolah di sini. Nah, mungkin yang pertama bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Dilema etika terdapat dua nilai kebijakan yang bertentangan atau disebut benar dan benar, walaupun memang terkesan melawan benar sehingga diperlukan ketelitian. Misalkan bujukan moral. Bujukan moral adalah situasi ketika seseorang harus menentukan keputusan antara benar atau salah. Untuk pertanyaan selanjutnya, nah, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Dalam pengambilan keputusan, saya mengedepankan proses kolaboratif. Kami melibatkan tim manajemen dan dewan guru untuk mendiskusikan berbagai opsi. Fokus utama adalah mengevaluasi dampak dari setiap pilihan dalam jangka pendek dan jangka panjang, serta menjaga keseimbangan dan kepentingan individu dan institusi. Pengambilan keputusan yang mengandung nilai kebajikan menurut saya lebih mengutamakan kepentingan bersama dan maslahat bagi guru serta siswa atau peserta didik. Untuk pertanyaan selanjutnya ya Bu ya, langkah seperti apa yang biasanya Ibu lakukan selama di sekolah ini? Misalkan langkah yang pertama yaitu mengidentifikasi masalah ya. Yang kedua uji benar dan salah hukum dan norma. Yang ketiga yaitu tanggung jawab. Langkah-langkah yang saya lakukan termasuk pengumpulan data itu, identifikasi masalah ya. Data yang relevan dulu ya, dikumpulkan dulu, terus didiskusikan masalah dengan tim manajemen dan mempertimbangkan berbagai perspektif sebelum membuat keputusan. Proses ini melibatkan analisis risiko dan manfaat dari setiap opsi, serta konsultasi dengan pihak-pihak yang terkena dampak. Iya, baik seperti itu ya Bu ya. Untuk pertanyaan selanjutnya Ibu, hal apa saja yang selama ini sudah Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika itu Bu? Hal-hal yang efektif dari kasus dilema etika adalah bersumber pada nilai kebajikan sesuai kebutuhan siswa dan tanggung jawab. Seperti itu ya Bu ya. Ya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, jadi Ibu itu ada jadwal tertentu gitu untuk menyelesaikan masalah kasus dilema etika itu, atau Ibu langsung menyelesaikan
di tempat gitu atau langsung ketika ada masalah ibu langsung menyelesaikannya gitu Bu. Jadi seperti apa yang pernah ibu lakukan? Yang kedua pilihannya yang ketika ada masalah harus selesai itu juga. Kalau di PR kan mungkin nanti akan lama ya merembet kemana-mana. Nah, eh, misalkan di mana ketika ada dua nilai yang sama-sama bermanfaat namun bertentangan dan didukung oleh para guru dan peran guru sangat membantu misalkan dipanggil gitu. Misalkan ada kasus masalah anak ya, anak dengan anak gitu membulinya misalkan orang tua, nama orang tua disebut-sebut misalkan anaknya misalkan Irawan, anaknya Ibu Atin gitu kan disebut Atin Atin suka gitu ke ibunya. Nah, itu juga kan merupakan masalah ya. Iya. Terus kan nanti anaknya marah yang dibully itu. Misalkan melawan, tonjok lah. Langsung kelihatan kan oleh kita, langsung dipanggil. Ini kelas berapa gitu. Langsung dirembuk sama rekan-rekan kerja. Kesimpulannya yaitu harus selesai hari itu juga. Jadi mana yang benar gitu Iya, ya Bu ya. iya. Nah, untuk selanjutnya itu adakah seseorang atau faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan kasus dilema etika ini, Bu? Hal-hal yang selama ini merupakan tantangan. Bukan yang membantu Ibu mempermudah gitu ya. Ya. Membantu mempermudah Ibu dalam melaksanakan eh, apa namanya? Membantu Ibu Dukungan. menyelesaikan masalah itu gitu ya, Ya. Bu. Dukungannya dari tim manajemen dan pengalaman dari kasus sebelumnya sangat membantu. Kami juga sering memanfaatkan konsultasi dengan kolega atau mentor yang berpengalaman untuk mendapatkan perspektif tambahan yang bisa memperkaya proses pengambilan keputusan. Jadi tidak diputuskan oleh sendiri. Iya, gitu. iya. Jadi ada beberapa pihak ya Bu Iya, ya yang iya, membantu. iya, Nah, iya. untuk pertanyaan selanjutnya ya Bu ya, pembelajaran apa yang Ibu dapat petik gitu dari pengalaman-pengalaman Ibu ketika Ibu mengambil keputusan yang berdasarkan dilema etika ini Bu? Jadi pembelajaran apa gitu yang sudah Ibu rasakan selama ini? Kalau ada kasus dilema etika itu, maka kita harus mengambil keputusan yang bijak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan dan mengutamakan kebutuhan siswa atau peserta didik. Jadi tadi itu ada pertanyaan terakhir dari saya ya Bu. Jadi Ya. Ibu ketika membahas suatu masalah Ibu harus cepat selesai gitu Ya, ya Bu dalam ya. dalam satu waktu. Mungkin itu saja percakapan kita dengan Ibu Kepala Sekolah. Di lain waktu kita dapat bertemu kembali dalam acara yang lain ya. Ini Ya. kan wawancara dengan Ya. Ibu Kepala Sekolah. Nah, Ibu, saya selaku CGP, saya mohon maaf atas kekurangan saya. Mudah-mudahan kita dapat berkolaborasi dengan tugas-tugas yang lain. Mungkin seperti itu ya, Mbak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ani Nur Aini, CGP Angkatan 10 di Kabupaten Subang yang berasal dari SDN Sukasari. Kebetulan pada kesempatan kali ini akan mewawancarai salah seorang kepala sekolah yang berada di lingkungan saya. Dan pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh Bapak Dedi Suryadi. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat Ibu. Ini aja ya Pak ya, untuk memenuhi salah satu tugas dari tugas CGP, saya di sini akan mewawancarai Bapak. Mungkin untuk saat ini silakan Bapak memperkenalkan diri dari SD mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedi Suryadi, Kepala Satuan Pendidikan Formal SD Negeri Sukahurip, Kecamatan Dawan, Kabupaten Subang. Yang mana di sini saya sangat berterima kasih sekali
dengan silaturahminya Ibu. Mudah-mudahan, dan saya sangat gembira bersyukur bahwasannya di Gugus 4 Sukasari ini ada guru penggerak untuk lebih istilahnya dapat memajukan lagi dunia pendidikan khususnya Gugus 4 Sukasari. Mudah-mudahan ilmunya bisa bermanfaat dan barokah. Kita bisa menularkan ilmunya kepada Bapak Ibu guru yang lain khususnya di Gugus 4 Sukasari ini, umumnya di Kecamatan Dauan. Mungkin tujuan yang pertama yaitu saya ingin melakukan suatu analisis dalam penerapan proses pengambilan keputusan yang berdasarkan pengetahuan yang telah dipelajari dari berbagai paradigma, prinsip, dan pengambilan pengujian keputusan di sekolah Bapak di sini ya. Mungkin langsung aja ya Pak ya. Untuk yang pertama yaitu bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema ITK atau bujukan moral. Terima kasih. Untuk kasus dilema ITK ini barangkali terdapat dua nilai kebajikan yang bertentangan atau disebut benar dan benar, walaupun memang terkesan melawan benar sehingga diperlakukan ketelitian dalam rangka mengidentifikasinya, serta bujukan moral merupakan situasi ketika seseorang harus menentukan keputusan antara benar dan salah. Untuk selanjutnya ya Pak, pertanyaan selanjutnya. Bagaimana Bapak selama ini menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus di mana ada dua kepentingan yang memang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Pengambilan keputusan yang biasa saya lakukan yaitu mengandung nilai-nilai kebajikan menurut dan mengutamakan kepentingan bersama demi kemaslahatan bagi guru dan peserta didik. Ya. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa Bapak lakukan selama ini di sekolah Bapak? Langkah-langkah prosedur dalam pengambilan keputusan pada kasus etika moral ini, yang pertama mengidentifikasi permasalahan, ya. Yang kedua uji benar dan salah sesuai dengan norma atau kaidah hukum yang berlaku di negara ini, serta tanggung jawab selaku pimpinan atas permasalahan yang ada di lingkungan sekolah ini. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini sudah Bapak anggap efektif gitu Pak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema itu? Hal-hal yang efektif dari kasus dilema etika menurut saya yaitu mempertimbangkan prinsip-prinsip etika profesional seperti integritas, objektivitas, kompetensi profesional, dan yang terakhir kerahasiaan. Jadi Bapak di sini dalam hal ini sangat menjaga kerahasiaan mungkin seperti itu ya Pak. Baik. Nah, untuk selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang merupakan tantangan gitu dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema? Tantangan dari yang Bapak hadapi? Tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus dilema etika ini yang pertama barangkali di mana ketika kita dipertemukan dua permasalahan atau dua nilai yang sama yang bermanfaat namun bertentangan, serta barangkali harus adanya dukungan dari para guru-guru dan para siswi dan siswa murid ini. Jadi itu merupakan tantangan yang Bapak ini selama hadapi ya Pak ya. Nah, untuk selanjutnya itu apakah Bapak memiliki jadwal tertentu gitu dalam penyelesaian kasus dilema etika, atau Bapak langsung menyelesaikan tugas tersebut di tempat, atau Bapak ada sebuah jadwal gitu untuk melaksanakannya, baik itu prosedur atau seperti apa? Pada kasus ini saya berprinsip tidak memiliki jadwal tertentu, jadi ada permasalahan langsung saya tanggapi, langsung selesaikan dengan prinsip lebih cepat lebih bagus sesuai dengan 4 paradigma yang ada dalam teori tersebut, 3 prinsip dan 9 langkah pembinaan keputusan pada kasus dilema etika moral ini. Jadi Bapak sebenarnya tidak ada jadwal tertentu ya Pak, hanya ketika ada sebuah kasus Bapak langsung menyelesaikan kasus tersebut. Langsung selesaikan. Jadi jangan ada nanti mungkin seperti itu ya Pak ya, takutnya nanti ada masalah yang lain lagi. Untuk selanjutnya Pak,
adakah seseorang gitu atau faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema itu? Faktor-faktor yang mempermudah dalam pengambilan keputusan dilema etika menurut saya yang pertama itu identifikasi nilai-nilainya dulu. Yang kedua, pihak-pihak yang terkait dalam permasalahan ini perlunya istilahnya ada sinkronisasi ke persamaan pendapat. Dan yang ketiga adalah uji kebenaran dan kesalahan tersebut. Jadi Bapak melibatkan berbagai pihak Betul. mungkin untuk menyelesaikan masalah tersebut. Untuk pertanyaan selanjutnya Pak, ini mungkin pertanyaan terakhir dari saya gitu ya. Dari semua hal yang Bapak sampaikan itu, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak untuk pengambilan keputusan dilema etika ini? Kalau pada kasus ini dilema etika, maka kita harus mengambil keputusan yang sangat bijak, ya, sesuai dengan nilai-nilai kebajikan dan mengutamakan tadi itu. Jadi siswa dan guru intinya harus mengutamakan demi mencapai istilahnya kelancaran untuk memajukan sekolah ini. Jadi Bapak itu tidak berat sebelah mungkin gitu dalam pengambilan keputusan. Mungkin yang barusan pertanyaan terakhir dari saya ya Pak, terima kasih atas waktunya dan mudah-mudahan kita dapat bertemu lagi dan dapat berkolaborasi dalam hal yang lain ya Pak. Terima kasih saya ucapkan. Saya juga mohon maaf bila banyak kesalahan dalam hal ini gitu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.